semua, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajarnya ya. Yang berempat dari kelompok 8 mau share cerita tentang salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Kali ini kita bahas Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pengasuh pesantren Tebu Ireng. Yuk, simak sampai selesai. Kalian tahu nggak sih, Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Tambak Kerjo, Jombang, Jawa Timur. Beliau anak ketiga dari 11 bersaudara. Lahir dari keluarga kiai ternama. Ayahnya, Kiai Asy'ari, pendiri pesantren Keras. Kakeknya, Kiai Usman, pendiri pesantren Gedang. Jadi, dari kecil banget beliau sudah hidup di lingkungan pesantren. Pas masih remaja umur sekitar 15 tahun, beliau sudah mulai kelana nyari ilmu ke berbagai pesantren di Jawa seperti Siwalan Panji, Wonokoyo, Trenggilis, Bangkalan, dan lain-lain. Nah, berhenti di situ. Beliau berangkat ke Mekah dan belajar bertahun-tahun di sana sama ulama-ulama besar. Beliau hafal kutub at-tis'ah dan akhirnya dikasih gelar Hadratus Syekh yang artinya Maha Guru. Keren banget kan perjuangannya nyari ilmu? Iya nih, dan tahun 1899 setelah pulang dari Mekah, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Awalnya tempatnya masih sepi dan dianggap keras sama orang-orang karena banyak kemaksiatan di sana. Tapi beliau justru bertekad memperbaiki masyarakat lewat pendidikan. Awalnya pesantrennya kecil dan sederhana, tapi lama-lama berkembang jadi salah satu pesantren paling berpengaruh di Indonesia. Beliau ngajarin santri enggak cuma ilmu agama, tapi juga akhlak dan adab yang tinggi. Ada kitab beliau yang terkenal, Adabul Alim wal Muta'lim, tentang etika guru dan murid. Lalu, pada 31 Januari 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama ulama-ulama lain mendirikan Nahdlatul Ulama. Tujuannya menyatukan umat Islam tradisional, menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menghadapi tantangan zaman. Dan sekarang NU jadi ormas Islam terbesar di dunia loh. Tapi beliau nggak cuma guru biasa. Waktu Jepang berkuasa, Kiai Haji Hashim Asy'ari berani menolak sujud ke Kaisar Jepang sampai dipenjara. Setelah kemerdekaan, tanggal 22 Oktober 1945, beliau mengeluarkan resolusi jihad. Fatwanya menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah itu wajib hukumnya. Fatwa ini memicu semangat juang rakyat, terutama di pertempuran 10 November Surabaya. Makanya beliau diangkat jadi pahlawan nasional. Ki Haji Hashim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 di Jombang, tapi warisannya luar biasa besar. Pesantren Tebu Ireng masih berdiri kokoh dan melahirkan banyak tokoh. NU terus berkembang, menyatukan umat, dan semangat jihadnya menginspirasi cinta tanah air. Salah satu cucunya adalah Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau juga ninggalin banyak ajaran. Salah satunya, kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu sekalipun banyak. Jadi dari kisah beliau kita belajar bahwa ilmu itu penting banget, tapi akhlak, keberanian, dan cinta tanah air harus seimbang. Betul nih, kita bisa terus semangatnya, rajin belajar, jaga tradisi pesantren yang baik, dan selalu berkontribusi buat Indonesia yang lebih baik. Nah gitu teman-teman, cerita tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semoga menginspirasi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.